Bu Paramita, izin Bu, langsung saja Bu. Ini sebelumnya sudah ada instruksi dari Bu Megawati begitu ya untuk menunda perjalanan retret. Kira-kira alasan apa sih Bu yang menurut Ibu nih, Ibu harus tetap ikut retret pada hari ini hingga tanggal 28 nanti? Silakan Ibu. Singkat aja Bu. Gimana Bu? Kita masuk TV. Sebelumnya Ibu sempat mengatakan bahwa ini tuh tujuannya untuk rakyat, untuk masyarakat begitu Bu. Kira-kira nanti apa sih Bu alasan tersendirinya begitu Bu? Sedikit saja Bu. Oke. Buat semua kepala daerah yang tidak mengikuti pembekalan di Magelang, yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas, saya mengucapkan terima kasih. Karena kalian telah mau membuka topeng kalian. Bahwa yang kalian bawa bukanlah kepentingan rakyat, tapi kepentingan partai. Jadi nikmati sajalah dulu 5 tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang seruan dari para netizen agar para kepala daerah yang tidak ikut retreat diberi sanksi oleh pemerintah. Ya betul ya, saya sangat setuju dan sepakat ya, sependapat. Karena pemerintah daerah itu, ini pengetahuan saja gitu ya, masih banyak yang mengandalkan APBD teman-teman ya. Jadi daerah-daerah itu masih banyak yang mengandalkan APBD-nya itu dari APBN ya. Kenapa demikian Bang? Ya karena PAD-nya alias pendapatan asli daerah itu tidak cukup. Tidak cukup untuk membiayai operasional pemerintahan daerah selama 1 tahun ya. Sehingga perlu nyusu gitu ya ke APBN ya. Oleh karena itu khusus kepala daerah yang tidak ikut hadir ya, yang tidak hadir di Magelang ya, retreat karena mengikuti seruan Ibu Ketum agar tidak hadir gitu ya, ya juga perlu disarankan gitu. Mereka kalau memerlukan anggaran nggak usah minta ke negara gitu ya. Minta aja ke Ibu Ketum kalian. Jangan minta ke negara ya. Iyalah. Tapi lagi-lagi teman-teman ya, rakyat yang jadi korban kalau itu sampai terjadi. Ini partai memang perlu ditinjau menurut saya, ditinjau kembali izin dan SK Kemenkumhamnya karena semacam sudah ngelonjak ya menjadi sebuah negara kecil di dalam negara. Ini menurut saya bahaya laten ya, dan Prabowo harus segera bertindak. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Buat semua kepala daerah yang tidak mengikuti pembekalan di Magelang, yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas, saya mengucapkan terima kasih. Karena kalian telah mau membuka topeng kalian. Bahwa yang kalian bawa bukanlah kepentingan rakyat, tapi kepentingan partai. Jadi nikmati sajalah dulu 5 tahun ini. Karena rakyat tahu harus berbuat apa di tahun 2030 nanti. Dan untuk Bapak Presiden Prabowo yang tidak mau masuk barisan untuk kemajuan bangsa Indonesia, maka diharapkan. Salam hormat Jenderal. Nah, ini keren ya kan. Jadi bagi teman-teman para pendukung Pak Jokowi ya kan, anak-anak jenderal maupun para termul ya, Ternak Mulyono, janganlah kita terus-terusan itu menghina, mencaci, memaki. Ya memang kita nggak pernah menghina ya, nggak pernah mencaci, juga nggak pernah memaki. Nggak usahlah menyindir-nyindir gitulah ya. Para ya partai terbesar di Indonesia gitu ya. Karena apa? Kita justru harus bersyukur. Dengan seperti itu kita harus berterima kasih ya. Karena kita mengerti akhirnya mereka telah membuka topeng mereka sendiri tanpa harus kita buka. Kan begitu toh. Iyalah, lanjut. Kepala daerah kader PDI Perjuangan yang tidak ikut retret ke Magelang.
Wakil Menteri Dalam Negeri sebut akan ada sanksi. Mantap, kasih sanksi ya, kasih sanksi Bapak Menteri Dalam Negeri ya. Bima Arya kalau nggak salah ya. Iyalah, harus dikasih sanksi itu. Kalau nggak disanksi, ya cuma sanksinya jangan sampai rakyat yang menerimanya gitu loh, yang merasakannya. Misalnya anggaran APBD-nya gitu ya, yang berasal dari APBN ditangguhkan, di-stop atau dibekukan. Janganlah. Perlu ada sanksi lain yang sanksi itu kalau diterapkan itu hanya merugikan ya, atau ya impact-nya atau efeknya itu hanya terhadap kepala daerah yang bersangkutan. Jangan sampai kepada rakyatnya. Oke? Lanjut. Bu Paramita, izin Bu, langsung saja Bu, ini sebelumnya sudah ada instruksi dari Bu Megawati begitu ya untuk menunda perjalanan retret. Kira-kira alasan apa sih Bu yang menurut Ibu nih, Ibu harus tetap ikut retret pada hari ini hingga tanggal 28 nanti? Silakan Ibu. Singkat aja Bu. Gimana Bu? Kita masuk TV. Sebelumnya Ibu sempat mengatakan bahwa ini tuh tujuannya untuk rakyat, untuk masyarakat begitu Bu. Kira-kira nanti apa sih Bu alasan tersendirinya begitu Bu? Sedikit saja Bu. Oke, pemirsa, ini Bu Paramita enggan untuk menyampaikan alasannya begitu ya. Bu, sebelumnya Ibu saya lihat di berita juga sudah ada beberapa berita kalau Ibu ini untuk mendukung masyarakat, di mana ntar program-program Ibu juga lebih baik begitu kalau mengikuti pembekalan. Sedikit saja Bu, mungkin disampaikan Bu. Sedikit saja. Oke, baik. Halo, selamat pagi Pak Meki. Sedikit aja Pak. Sedikit saja Pak. Oke, ini juga masih enggan Pak. Sedikit saja tentang pembukaan saja Pak. Pembukaan pada hari ini. Iya. Iya, nggak masalah ya, nggak mau berkomentar. Yang penting Ibu telah hadir pada retreat di Magelang, itu telah menunjukkan pilihan bahwa Ibu lebih memilih rakyat daripada Ibu Ketum. Betul. Kenapa demikian? Karena yang telah menjadikan Ibu sebagai pemimpin daerah, kepala daerah bukanlah Ibu Ketum, melainkan rakyat yang telah memilih Ibu. Kan seperti itu. Perkara Ibu maju mendapatkan restu atau rekomendasi dari Ibu Ketum itu persoalan lain, ya kan? Bukan Ibu Ketum yang menjadikan Ibu kepala daerah, ya, tetap rakyat. Jadi walaupun Ibu nggak mau jawab, nggak masalah. Yang penting Ibu telah menunjukkan pilihan bahwa rakyat di atas segala-galanya dibandingkan Ibu Ketum. Lanjut. Terkhusus kepada kepala daerah dari kader perjuangan yang mengikuti retreat di Magelang bersama Bapak Prabowo Subianto. Kalian luar biasa. Anda sudah berada di jalan dan pilihan yang tepat. Ini waktunya mengedepankan kepentingan rakyat, mengutamakan aturan pemerintah dari aturan seorang ketua umum. Anda menyadari saatnya mengabdi kepada bangsa dan negeri, bukan kepada kelompok maupun organisasi. Saya yakin dan sangat percaya langkah hidup Anda akan dipermudah. Partai hanya sebagai akomodasi, jalan seseorang untuk mengabdi, untuk berbuat yang lebih kepada bangsa dan negeri. Selamat berjuang. Salam akal waras. Iyalah, jadi para kepala daerah baik laki-laki maupun perempuan yang berasal dari partai terbesar di Indonesia, yang merupakan kader partai terbesar di Indonesia ya, yang saat ini tetap datang ke Magelang ya, untuk mengikuti retreat yang diselenggarakan oleh oleh pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri. Kalian telah berada di jalan yang benar. Pilihan kalian tepat karena kalian jadi kepala daerah bukan untuk mengabdi kepada partai, bukan untuk mengabdi kepada nenek lampir ya, melainkan mengabdi kepada rakyat. Lanjut. Ada instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri soal larangan kepala daerah kader PDI. Salam satu komando, salam NKRI harga mati. Ingat Anda yang sudah jadi bupati,
udah jadi gubernur. Yang memilih Anda itu adalah rakyat. Pada saat ini Anda bukan lagi milik partai. Anda milik rakyat. Jangan pernah mengikuti untuk si partai yang menyalahi. Ikuti kemauan rakyat. Jadi tidak lagi Anda milik partai, Anda milik rakyat. Camkan itu dalam hati Anda. Tapi kalau kira-kira ingin melanggar semua aturan ini, silakan tunggu tanggal mainnya. Anda tahu akibatnya. Oke Pak, saya paham dengan apa yang Anda sampaikan ya, dan saya sependapat, sepakat ya. Bupati, wali kota, dan gubernur itu milik rakyat ya, bukan milik partai. Oleh karena itu, sudah seyogyanya mereka itu tidak patuh lagi kepada anjuran dan instruksi Ibu Ketum sebagai ketua umum partai ya. Iyalah, ketika Anda itu maju itu melalui partai, tetapi setelah Anda dipilih dan jadi, itu Anda milik rakyat, bukan milik partai lagi ya. Jadi bagi kepala daerah yang berani hadir melawan instruksi dari Ibu Ketum, saya acungi 2 jempol ya. Kalau perlu 4 lah. Lanjut. Baru kemarin disumpah kepala-kepala daerah pembangkang itu, ya, mengatakan sumpah mengabdi kepada nusa dan bangsa, mengabdi kepada rakyat Indonesia. Belum lagi sehari sudah membangkang. Hancur kita ini, hancur ya, hancur. Kami mendorong kepada pemerintah, khususnya Menteri Keuangan, ketika kedepannya mereka mengajukan dana tambahan, ABT ataupun dana alokasi khusus atau alokasi daerah lainnya, jangan ACC, ya, jangan ACC. Bila perlu katakan seperti ini, minta ke ketua umummu, minta, ya, karena kalau itu di ACC, ini ketahuan karena sudah dipertontonkan. Semua itu adalah untuk kepentingan partai politik, mengutamakan kepentingan partai politik di atas kepentingan negara. Udahlah, udah ngaco semua ini. Jangan berikan, biar aja mereka cari sendiri. Bila perlu suruh dia minta ke ketua umum itu. Terima kasih. Hahaha. Bu Menkeu, Menteri Keuangan maksudnya teman-teman ya. Jangan beri anggaran tambahan ke kepala daerah pembangkang. Suruh kasbon ke ketua umum. Kalau menurut saya sanksi semacam ini tidak baik ya, karena kalau tidak memberikan anggaran tambahan kepada kepala daerah atau wilayah-wilayah yang kepala daerahnya kemarin ini tidak hadir dalam retreat, itu sebetulnya tidak merugikan kepala daerahnya dan juga tidak merugikan partai yang selama ini sudah sok berkuasa, seolah-olah kekuasaannya di atas presiden. Tidak ada efeknya bagi mereka. Yang mendapatkan efeknya justru rakyat ya, karena apa? Pembangunan menjadi terhambat begitu karena anggarannya yang seharusnya itu cukup menjadi tidak cukup ya. Jadi kalau menangguhkan atau membekukan anggaran tambahan untuk kepala daerah ya, itu menurut saya bukan sebuah pilihan yang bagus. Yang bagus apa Bang? Membekukan dana banpol ya. Dana banpol itu apa Bang? Dana bantuan politik ya. Jadi ada dana bantuan politik yang berasal dari APBD di setiap daerah itu, ya kan? Nah, itu diberikan kepada partai politik ya, berdasarkan raihan suara sah yang didapatkan pada saat pemilu, seingat saya seperti itu, ya. Nah, inilah biaya operasional yang digunakan oleh partai politik untuk menghidupi mesin partai setiap tahun begitu. Nah, menurut saya perlu ditinjau ulang dan dikaji ulang ya untuk memberikan sanksi penangguhan atau pembekuan dana banpol untuk partai terbesar di Indonesia di wilayah-wilayah yang kepala daerahnya tidak hadir. Iya, itu baru tepat. Kalau itu nggak akan mempengaruhi masyarakat, nggak akan mempengaruhi rakyat, tetapi yang terkena dampaknya itu adalah kepala daerah yang bersangkutan dan partai yang selama ini sok berkuasa itu ya. Lanjut. Karena kepala daerah kan dia dipilih oleh rakyat dan dia harus bertanggung jawabkan kepada rakyat kembali.
Ya, kebijakan PDIP melarang kader-kadernya untuk mengikuti kegiatan retret yang diselenggarakan di Magelang adalah kebijakan yang paling konyol di tahun 2025 ini. Saya kira ini kebijakan yang sangat konyol ya. Anda sebenarnya tidak punya kewenangan untuk mengatur kader Anda yang sekarang sudah terpilih, sudah ditetapkan menjadi pemimpin di daerah. Ya, Anda tidak punya kewenangan untuk mengatur mereka, apalagi ini dalam kaitan dengan proses untuk mempercepat pembangunan bangsa ini. Ini kan kegiatan baik ya, ini bukan kegiatan abal-abal atau bukan kegiatan asal-asal sehingga Anda seenaknya melarang kader Anda untuk tidak ikut dalam kegiatan ini. Ini kegiatan negara, ini kegiatan pemerintah. Jadi saya berharap pemerintah dalam hal ini negara untuk memberikan teguran keras kepada partai ini. Ya, kebijakan melarang kader-kadernya untuk kader-kader sebagai kepala daerah untuk ikut dalam kegiatan retret ini adalah sebuah proses menghambat pembangunan. Ya, karena kepala daerah ini akan dibina. Ya, kepala daerah ini akan dikumpulkan, diberi pembekalan tujuannya untuk mempercepat proses pembangunan bangsa ini. Tapi kenapa partai ini kok tega-teganya, kok partai ini berani-beraninya membuat kebijakan untuk melarang kadernya untuk tidak ikut kegiatan retret ini? Ya, jadi ini saya kira kegiatan konyol ya. Jadi Pak Tito sebagai Menteri Dalam Negeri dalam pernyataannya dia bilang bahwa biarkan rakyat yang menilai. Saya kira jangan seperti itu Pak ya. Sekarang pemerintah harus tegas memberikan teguran keras kepada partai yang sudah menghambat proses pembangunan ini. Jangan biarkan rakyat yang menilai. Masih lama prosesnya, 5 tahun lagi. Sebentar-sebentar ketika mereka menangis di depan TV pun masyarakat akhirnya ibah dan selesai. Tetapi kami masyarakat mengharapkan pemerintah harus bersikap tegas untuk menegur keras kepada partai yang sudah melakukan tindakan yang tidak terpuji ini. Mantap. Iya, saya sepakat teman-teman ya dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan, tetapi pendapat saya sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya ketika saya mengomentari video sebelumnya bahwa mungkin sanksi atau teguran gitu ya, teguran keras yaitu berbentuk apa namanya teguran ya, bisa lisan, bisa juga tertulis begitu ya dalam bentuk surat. Tetapi menurut saya tuh nggak cukup teguran itu. Apa teguran itu ya kan? Cuma sebuah kertas gitu loh. Ya, tetapi juga harus ada sanksi. Setelah teguran itu harus ada sanksi dan bagaimana caranya sanksi itu tidak berdampak buruk terhadap masyarakat atau rakyat yang dipimpin di daerah. Cukuplah sanksi itu dirasakan oleh kepala daerah yang tidak hadir dan juga partai yang so arogan itu. Dengan cara apa? Membekukan dana bantuan politik. Ini menurut saya sangat keren sekali. Jika dana bantuan politik ya di setiap wilayah untuk partai tersebut, khusus partai tersebut dibekukan. Dijamin ya. Nungsep itu partai. Lanjut. Ada sekitar 47 kepala daerah ternyata tidak menghadiri acara retret di Magelang. Dan diindikasikan 47 kepala daerah yang tidak hadir adalah kepala daerah yang diusung oleh PDI Perjuangan. Artinya apa? Mereka lebih patuh atas perintah ketua partainya dibanding perintah Presiden Republik Indonesia. Menurut saya ini sebuah presiden buruk di mana saya melihat ada dua pimpinan yang dipatuhi oleh kepala daerah. Satu presiden, satu lagi adalah ketua umum partai. Dan ini mengerikan teman-teman. Kenapa? Karena yang namanya petugas partai itu maknanya ketika dia di rumah, ketika dia di luar pemerintahan, maka kepala daerah itu boleh disebut sebagai petugas partai. Tapi ketika ada perintah presiden dan perintahnya itu adalah baik, maka tidak boleh dia mengatasnamakan saya petugas partai, maka saya harus nurut atas perintah ketua umum. Ini tidak boleh. Menurut saya ini adalah pelanggaran yang mana di dalam bernegara presiden itu sebagai kepala pemerintahan, kepala negara juga panglima tertinggi angkatan perang. Ingat, retret ini tujuannya baik, mensinkronisasi kebijakan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.
Retret ini baik supaya kepala daerah itu paham tentang dunia birokrasi. Yang harus diingat, banyak kepala daerah latar belakangnya bukan birokrat, tapi mereka itu politisi yang tidak ngerti dunia birokrasi, tidak ngerti apa itu korupsi, apa itu tata kelola pemerintahan. Maka penting dalam waktu 1 minggu mereka itu dilatih, diajari supaya paham birokrasi, supaya tidak korupsi. Tapi ketika mereka tidak hadir, bukan karena sakit, tapi karena ada perintah ketua umum, yang mana ketua umumnya lagi kecewa, Ibu Megawati Soekarno Putri, atas penahanan sekjennya, tentu ini menjadi sebuah presiden buruk. Untuk menjaga marwah presiden, saya mengusulkan supaya presiden memberikan sanksi kepada kepala daerah yang tidak hadir di dalam acara retret ini. Agar ke depan tidak muncul presiden-presiden seperti ini lagi, supaya yang namanya kepala daerah tegak lurus kepada presiden, kepala daerah lebih mementingkan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan partai. Sebentar teman-teman ya, saya nggak tahu regulasinya gitu. Mungkinkah ya, kepala daerah itu memungkinkan untuk diberhentikan melalui peraturan Menteri Dalam Negeri? Coba ya, mungkin menurut saya kalau memang ada aturan gitu ya, bahwa kepala daerah, karena kepala daerah ini kan jabatan politik ya, maksudnya jabatan politik itu siapa saja boleh mendudukinya asalkan dipilih oleh mayoritas penduduk, kan seperti itu ya. Nah, jadi kepala daerah itu nggak bisa, setahu saya itu nggak bisa diberhentikan, termasuk oleh presiden, kecuali ada faktor-faktor atau variabel-variabel tertentu yang memungkinkan kepala daerah ini dicopot dari jabatannya melalui Kementerian Dalam Negeri. Nah, menurut saya mungkin kalau selama ini ya dicopot kalau terindikasi korupsi misalnya ya kan, kemudian menjadi tersangka KPK, kemudian juga ya seperti itulah ya kan, mungkin saat ini ditambah lah begitu ya. Jadi kalau kepala daerah yang tidak patuh gitu ya, tidak taat kepada peraturan presiden ya, atau lebih patuh kepada partai gitu ya. Ini juga harus dikasih ada nomenklaturnya gitu loh. Ada pasal yang mengatur bahwa jika kepala daerah melanggar itu, maka bisa dikenakan sanksi pencopotan jabatan. Nah, itu keren ya. Jadi biar nggak main-main ya. Jadi biar negara itu memiliki kekuatan untuk memberikan punishment atau hukuman kepada kepala daerah yang lebih patuh ya, yang lebih mengabdi kepada partai daripada kepada rakyat. Iya toh? Iya, keren kali menurut saya ya. Ini perlu ditindaklanjuti agar ke depan tidak ada lagi partai-partai yang sok berkuasa dan nenek-nenek lampir yang seolah ya kekuasaannya itu di atas presiden ya. Oke teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang banyak neti yang menginginkan para kepala daerah yang tidak hadir dalam retreat di Magelang tersebut diberi sanksi ya. Kalau menurut saya bukan kepala daerahnya yang diberi sanksi, karena itu nanti ujung-ujungnya yang dirugikan adalah rakyat yang dipimpin ya. Sebaiknya yang disanksi adalah partai politiknya ya. Apa sanksinya? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sepertinya adalah pembekuan dana banpol ya, dana bantuan politik ya. Kalau ini yang dilakukan negara sebagai sanksi kepada partai, dijamin itu partai akan nyungsep senyungsep-nyungsepnya. Karena apa? Karena nggak ada anggaran yang bisa digunakan untuk menggerakkan roda partai. Ya, iyalah. Oke, teman-teman. Konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang seruan dari para netizen agar para kepala daerah yang tidak ikut retreat diberi sanksi oleh pemerintah ya. Betul, saya sangat setuju dan sepakat karena pemerintah daerah itu
masih banyak ya yang mengandalkan APBD-nya itu yang mengandalkan dari APBN gitu ya, karena PAD-nya alias pendapatan asli daerah itu tidak cukup ya. Oleh karena itu, khusus kepala daerah yang tidak hadir karena mengikuti seruan Ibu Ketum ya, ya kalau mau meminta APBD ya, ke APBN, ya mending nggak usah minta ke APBN gitu ya, minta aja ke anggarannya ke Ibu Ketum ya kan. Ya kan kalian lebih manut ke Ibu Ketum partai daripada ke presiden ya kan, ke pemerintah ya. Jangan minta ke negara kalau begitu. Tapi lagi-lagi teman-teman ya, rakyat yang akan menjadi korban jika itu terjadi ya. Jadi menurut saya karena partai yang berulah cukuplah sanksi itu nanti hanya dirasakan oleh partai saja ya. Dan saya berpendapat ya sepertinya izin atau SK Kemenkumham partai ini perlu ditinjau ulang ya, karena saya merasa ini partai sudah ngelonjak melebihi definisi partai yang sebenarnya ya. Ini sudah lebih dekat pada sebuah definisi negara kecil dalam sebuah negara. Ini menurut saya sangat bahaya sekali dan masuk kategori bahaya laten. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.